Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama ala Allahumma shalli ala Muhammad سألتك عن العدل يا ربي وغفرت وحيدا وتوكل عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada waktu-waktu yang lalu telah menerangkan tentang perbuatan amal baik dan amal buruk. Kesimpulannya, amal baik itu walaupun hanya baru dicita-citakan, direncanakan, dan dia dapat terlaksana karena ada halangan dan sebagainya, sudah mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditulis dengan satu kebaikan walaupun belum terlaksana. Sedangkan kalau sudah terlaksana dibalas 10 kali dan berlipat-lipat ganda sampai 700 dan seterusnya, terserah niat dan keikhlasan orang yang beramal. Sedangkan perbuatan buruk kalau hanya direncanakan, dicita-citakan tapi tidak dilaksanakan, itu tidak dicatat sebagai suatu kesalahan. Bahkan rencana mau mengerjakan perbuatan jahat kemudian tidak jadi karena takut kepada Allah, diberi pahala ganjaran. Kalau terjadi perbuatan tersebut hanya dibalas, diajak sisa satu dengan satu. Perbuatan baik satu dibalas 10. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita semua. Sekarang ini masuk tanggal 25 Rajab malam ini. Jadi 25 Rajab sebentar lagi Sya'ban, mudah-mudahan kita semua sampai Ramadan. Dan mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan ini memang keistimewaan lah. Allah memberi kemurahan sehingga beramal yang baik walaupun sedikit dibalas dengan yang banyak, berlebihan dibanding bulan yang lain karena kemuliaan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Ada yang bilang, tapi bukan orang Islam, kok Islam katanya membeda-bedakan, ada diskriminasi waktu. Kalau bulan ini pahalanya besar, bulan ini biasa saja. Hari itu juga, kalau hari Jumat doa cepat terkabul, kemudian pahalanya lebih besar daripada hari-hari yang lain. Ya karena mereka itu tidak tahu. Ini bukan kemampuan kita yang mengurus masalah itu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakinkan saja. Contoh hari Jumat, ada satu waktu apabila berdoa Allah pasti mengabulkan.
Dan kalau mohon apa-apa saja insya Allah dikabulkan, yaitu yang banyak disebutkan ulama sore, hari Jumat sore waktu asar. Dan juga ada yang tadi menyatakan kalau hari Jumat habis subuh membaca Dalail Khairat, katanya satu huruf bacaan salawat dan Dalail Khairat itu dibuatkan satu mahligai di surga. Nah, itu mereka yang tidak tahu langsung itu, gitu ya. Ada seperti ini lagi, perbuatan yang baik dibalas 10 itu kan asal ceritanya, yaitu waktu Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah pada malam Isra Mi'raj, yang mana waktu itu dalam cerita Isra Mi'raj itu kan pertama Allah mewajibkan salat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian 50 kali itu baru hanya dihitung satu, perbuatan baik satu dibalas satu. Jadi kalau 50 ya 50 itu dia balasannya. Kemudian keringanan diringankan Allah Subhanahu wa taala, jadi 50 menjadi 5 kali suap. Tapi 5 kali itu nilainya sama dengan 50 kali. Karena apa? Dihitung kan pada malam Isra Mi'raj dan Allah menyatakan kepada Rasulullah SAW bahwa satu amal perbuatan baik akan dibalas 10. Jadi 5 kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nilainya sama dengan 50 kali. Nah, jadi tenaga kita tidak sampai 50. Kata dalam cerita itu kan, kalau kata Nabi Musa, umatku itu tidak sanggup, maka 50 kali minta kurangi, sampai diceritakan dalam kitab Ad-Darsir, kitab Isra Mi'raj, 9 kali pulang balik Rasulullah memohon keringanan, dikurangi 5 jadi 50, dikali 9 kali 5 45 dikurangi tinggal 5. Kalau cerita lain, Nabi Musa menyuruh Rasulullah SAW pulang balik kepada Allah, itu tujuannya sebenarnya bukan menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad itu lemah. Jadi kan kalau menurut cerita secara zahirnya kan begini, ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah? Allah memerintahkan saya dan umat saya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Saya Musa, waktu setelah Rasulullah turun dari berjumpa Allah, jumpa Nabi Musa mencegahnya. Apa yang diperintahkan Allah kata Rasulullah? 50 kali sholat sehari semalam. Itulah istimewa Rasul kita, Nabi kita ya. Apa yang diperintahkan Allah? Tak ada protes, tak ada minta voting, bonus dan sebagainya. Tak. Dikasih 50, itulah diterima. Langsung diterima, itu benar-benar namanya hamba, abdul. Makanya dalam bisa kita katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Masuk izzat yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Hamba, titel hamba paling tinggi. Karena kalau hamba itu artinya itu kan macam kalau bahasa kasarnya budak. Apa saja yang disuruh tuannya dia harus ikut, tidak boleh tidak. Itu menunjukkan tingkat Rasulullah itu tinggi benar. Berarti Nabi kita ini ikut apa kata Allah, budak namanya. Ikut, tidak ada protes, tidak ada macam ini, iya aja. Nah, sehingga Rasulullah dan Al-Quran tidak menyatakan Subhanalladzi asra binabiyyihi,
Artinya masih Allah yang menjalankan nabinya. Tidak menyebut nabi, tidak menyebut rasul, tidak. Allah mintakan tidak subhanalladzi asra bi rasulihi, tidak. Tidak juga subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tidak. Masih zat yang menjalankan Muhammad. Tidak juga yang menjalankan rasulnya atau nabinya, tapi subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya. Kita sendiri ini kan belum bisa 100 beberapa persen ya kita menjadi hamba Allah. Mungkin hanya waktu salat barulah karena kita kepala kita sampai menjejak tempat kaki sujud. Selain itu, apa kita ikut apa kata Allah semua? Apa yang dilarang apa kita sudah ikuti ya? Kita jauh ya, pokoknya yang sudah perintahkan kita laksanakan. Belum. Mungkin secara lahir batinnya, kalau Rasulullah SAW Allah sendiri mengakui hambanya. Nah itu pangkat Rasul yang sangat tinggi lah. Allah sendiri sudah mengakui hamba. Nah oleh sebab itu, ketika mendapat 50 kali sholat sehari semalam, kemudian dikurangi kata Nabi Musa, Pak, dah mampu, minta kepada Allah, minta kurangi, naik ke atas lagi jumpa Rasulullah, dikurangi 5, turun lagi sampai 9 kali pulang balik, sehingga sampai 9 kali disuruh minta kita kuat katanya, sebab umatku kata Nabi Musa hanya 2 kali sembahyang pagi sore, itu pun 2 rakaat, itu tidak mampu, masih banyak yang tidak melaksanakan, apalagi umatmu kecil-kecil. Sampai tinggal 5 minta kurang lagi, kata Rasulullah, sudah cukup saya malu katanya kepada Allah. Itu adab Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita lain sebenarnya Nabi Musa itu menyuruh meminta Rasulullah pulang balik itu bukannya masalah berat dan tidaknya ibadah. Karena kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu itu kan tentulah Allah tahu kemampuan orang, tidak akan membebani yang di luar kemampuan. Tapi menurut jadi tasawuf begini, Rasulullah berjumpa Allah. Rasulullah itu kena nur Allah, cahaya Allah meliputi seluruh tubuhnya, indah dan sebagainya. Maka ketika Nabi Musa berjumpa Rasulullah, dia melihat nur Allah itu meliputi Rasulullah, sehingga Rasulullah Nabi Musa itu merasa nikmat. Jadi setiap berjumpa Rasulullah nikmat dia, karena nur Allah ada di situ, meliputi seluruh diri pada Rasul. Suruh pergi supaya dapat turun menerima dia melihat lagi itu. Kan Nabi Musa pernah minta kepada Allah supaya Nabi Musa dapat melihat Allah, tapi ceritanya tidak mampu. Karena ketika Allah tajalli di bukit Tur Sinaja, bukitnya hancur lebur. Kemudian Nabi Musa mohon ampun, tidak pantas meminta kepada Allah, ingin melihat Allah, tidak mampu, tidak bisa. Nah, malaikat Rasulullah lah hanya lihat cahaya. Karena waktu Rasulullah berjumpa Allah, para sahabat bertanya bagaimana jumpa Allah. Rasulullah menyatakan, saya melihat nur. Dan dapat Rasulullah membayangkan seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Nur. Nah, itulah ya. Nah, sekarang ini sudah hampir habis bulan Rajab. Orang sekarang banyak mengadakan acara para Isra Mi'raj. Kita hanya tahu dalam Isra Mi'raj ini itulah ada mulanya balasan
Tadi perbuatan amal yang soleh dibalas Allah paling sedikit 10. Dan amal kita ini balasannya itu semakin tinggi itu larinya tentu selain gerak lahir kita ibadah dan juga gerak batin kita itu nilainya di situ. Kan banyak orang sholat gerak badannya itu udah tentu lupa dengan gerak kakinya sampai 3-4 kali hilanglah sholatnya, kepalanya bergeleng-geleng, batal, tangannya gerak-gerak, lupa aja karena dia baca ayatnya cantik-cantik akhirnya baca goyang-goyang. Nah itu sholat kan, tapi secara syariatnya tidak sah. Kemudian ada lagi secara batinnya, kita itu nilai itulah ada yang mendapat 10, ada dapat 20 sampai beratus-ratus karena mungkin sholatnya itu dihitung dari khusyuknya waktu sholat. Ya enggak, orang khusyuk itu kan macam-macam, ada mulai takbiratul ihram sampai separuh, tapi yang 100% itu 100% itu hampir latihan Nabi yang dapat. Nah kan kita mulai Allahu Akbar, hati kita ke Allah terus sampai tahiyat akhir. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu karena wajah yang terkena khusyuknya, suatu waktu pun ada dia tidak dapat khusyuk. Ceritanya dulu mungkin pernah saya ceritakan, ya ada beberapa sahabat kata Rasulullah, saya mau tahu siapa yang paling khusyuk salatnya, nanti yang khusyuk akan saya beri serban. Nah kata Sinali, saya coba ketika Sayyidina Ali berdiri dulu, ketika sedang sholat ada gangguan ingat serban, sedikit yang teringat begitu selesai Rasulullah tersenyum. Apa yang kau ingat ya Ali? Serban. Karena sudah diberitahu siapa yang paling khusyuk akan segera serban. Nah ingatnya serban satu. Ingat serban, ingat Allahu Akbar, hati kepada Allah tiba-tiba kan sikit ingat serban. Nah hilanglah khusyuk. Ingat serban. Kalau siapa khusyuk nih dapat serban, ya itu ingat serban, bukan main nggak serban Rasulullah yang mau beri hadiah. Nah itu sudah lari. Apalagi kita ini yang paling parah begini. Nah sembahyang takbir tuh masih ngomong sama kawan sebelah. Mana dapat mau khusyuk? Allah Akbar ngomong. Gimana besok jadi kita begini? Nanti ya, macam itu tuh nanti sembahyang masuk lah tuh. Jadi pergi kemana-mana tuh akhirnya keliling dalam sembahyang. Nah itu tuh ya, namanya khusyuk menghadap kepada Allah. Itu yang apa namanya, nilai sembahyang itu. Tapi memang bukan mudah lah sebenarnya. Sudah banyak kadang-kadang sebelum termudah orang banyak bacaan untuk musuh syaitan, was-was macam-macam ada yang dibaca. Yang paling nyaman itu memang lah sebelum salat udah usah apa namanya ngomong sama kamu gini-gini, tak usah lah, langsung aja. Banyak-banyak ngomong malah jadi ingat berarti sembahyangnya enggak. Kalau ada gak, kalau macam ini yang subuh waktu kainnya tasbih subuh bintang sholat itu kan hadis. Tujuannya adalah supaya rapat barisan diperlukan. Tapi ada juga pakai bahasa Indonesia nih. Harap rapatkan barisan dulu sembahyang nih. Simpan HP sekali lupa kan. Tapi biar jadi teringat simpan HP. Itu gangguan. Itu ya. Jadi kita ini sebenarnya beribadah itu tinggal mencari kualitas. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka sungguh aku umumkan kepadanya berperang-perang. Artinya barang siapa memusuhi wali Allah, Allah mengumumkan perang pada orang itu. Kita belum wali itu yang bagaimana? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi wa la yu'abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ila akhirih. Allah berfirman dalam hadis ini, "Wa ma taqarraba, tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku fardukan atasnya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintai hambaku itu, aku menjadi pendengarannya yang ia dengar, dan aku menjadi penglihatannya yang mana dia melihat dengannya, dan aku menjadi tangannya yang mana dia menggunakan tangan tersebut, dan aku menjadi kakinya yang mana hambaku tadi berjalan dengan kaki. Walain sa'alani la'utiyanuhu, dan apabila sang hamba meminta kepadaku, niscaya aku akan beri kepadanya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku melindungi dia. Yang hadis menerangkan begini. Pertama begini, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang dengannya. Jadi termasuk musuh Allah kan. Nah, tentang wali di sini, kalau Imam Nawawi rahimahullah menyatakan wali di sini adalah orang mukmin, bukan muslim ya. Mukmin itu yang beriman, yang benar-benar iman. Jadi begini, mukmin itu bertingkat-tingkat, sama. Kalau muslim itu, makanya dia menyatakan kalau mau melihat orang muslim Islam, tengok setahun sekali dia sembahyang lebaran. Tapi kalau mau melihat orang mukmin, lihat ya dia sembahyang di masjid tiap hari. Artinya imannya itu, Bang. Kalau Islam itu kan sembahyang, tidak masalah. Yang penting dia bukan kafir, itu Islam. Tapi kalau mukmin itu dia menjalankan perintah Allah semampunya. Semakin tinggi tingkat mukmin itulah dia dapat menjadi wali. Wali itu artinya yang setia kepada Allah. Itu, Bang. Makin banyak kita setia kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, makin tinggilah. Sehingga di sini Allah menyatakan bahwa seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat, yang mana amalan wajibnya sudah dilaksanakan, sholat waktu yang sudah wajib-wajib itu, ditambah dengan amalan sunat yang tujuannya tidak adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, sehingga Allah menyatakan
Allah akan cinta kepada hamba itu. Apabila Allah cinta kepada hamba, maka apa yang dilakukan orang itu tuh seolah-olah Allah sudah menjaganya. Mendengar dengan mendengar, aku menjadi pendengarnya. Artinya kalau mendengar, ingat Allah lah dia. Melihat, ingat pada Allah. Allah juga berjalan dengan Allah, mana nak berani melawan itu. Yang sampai hewan-hewan binatang buas pun kalau jumpa dan orang seperti tunduk, maklumlah dia melihat dengan melihat pandangan Allah. Karena apa? Yang diingatnya Allah. Ikut gini kata Allah, hati-hati, tidak usah gini, tidak kerjakan ini, kerjakan lahir dan batin. Sehingga itulah dikatakan amalan-amalan sunat, amalan nawafil itu, nafilah itu amal tambahan. Kan begini, fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Fatahajjad dan tahajudlah kau. Ya dah. Salat tahajud kan? Tahajud nafilatan itu sebagai amal tambahan. Nafilah. Orang nyatakan sunat, amalan asa ayat asa kalau buka maqam mahmudah, barangkali semoga Allah akan membangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji di akhirat. Bahkan juga di dunia pun dia mendapat tempat terpuji. Artinya kita jadi karena salat tahajud itu nah ini dikatakan orang yang suka beramal dengan amalan sunnah. Nah, amalan sunnah inilah yang sebenarnya yang berat menurut saya. Beratnya apa? Karena itu diperlukan hati ini ikhlas, sebenarnya jangan ada merasa bangga. Kita salat contoh dari malam kita salat tahajud, tiba-tiba siang kita ngomong sama orang, Allah fotonya aku tadi malam sholat tahajud. Itu bukan usah ngomong, itu yang baik. Diceritakan sama orang sholat tadi malam terlambat aku sembahyang tahajud. Udah dekat subuh dah gitu. Seandainya dia tidak ngomong tuh, apa dia akan timbul namanya rasa ujub. Ujub itu merasa bangga dengan amalan itu yang menyebabkan nilai ibadah kita menjadi apa namanya? Tidak ada, karena diceritakan semua orang. Kita ceritakan sama Allah, ya Allah, terima kasih sudah buat sholat tahajud karena rahmat-Mu. Dia menjawab, Allah yang balasnya. Ya nanti kita ke orang, itu dari malam sejuknya sebab tahajud. Saya diceritakan, gila, karena pahalanya dipindahkan ke orang lain. Mana ada orang lain yang balas? Yalah nanti kata orang yang balas kau pahala orang. Nah jadi itu tuh yang dikatakan. Allah menyatakan apabila berjalan maka Allah menjadi kakinya, bukan main, tapi bukan kaki itu kendak. Jadi berjalan kepada Allah ya. Ini semua begitu. Dengan demikian apa yang diminta Allah akan beri, dan kalau diminta perlindungan juga Allah kabulkan. Nah, saya masih ingat tapi ini bukan apa namanya bangga-bangga diri, naudzubillah. Dulu cerita begini, setelah saya meninggal, kemudian Allah yarham orang sebelum nyebut Ustaz Abdul Ghani Mahmud Sadarani kata orang ceramah di apalah subuh. Ada satu yang saya ingat katanya bahwa disebut Ustaz Mukhlis itu yang terkenal kalau berdoa makbul, kalau berdoa langsung jadi doa. Nah di situ mungkin larinya ke sini lah, apa yang diminta langsung jadi ya itu. Kalau saya kata tapi Sadarani merendahkan diri. Kalau saya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Saya itu namanya orang ulama, dia merendahkan diri. Ingat waktu kita kenal sekali berdoa jadi makbul.
itu mungkin lah ya, karena Allah membalas suka melaksanakan ibadah tambahan itu dengan sebaik-baiknya lahir batin. Kita ambil contoh lah, kita di masjid sampai waktu sholat isyraq kita setelah pagi berapa baca-baca. Kan sholat isyraq itu kan menunggu terbit matahari, kita beramal sampai waktu terbit kita jam sholat. Nampaknya ringan, dan itu rakaat. Yang berat itu bukan salat 2 rakaat itu, isi dari bila sholat itu. Kalau salat setiap orang di masjid dapat melaksanakan 1 rakaat tidak, tapi ketika menghadap itu tuh, kalau pahalanya besar. Saudara isyraq, habis kita wirid, habis kita gini subuh sampai kira-kira isyraq itu jam 6.49 sekarang. Jam 6.49 matahari terbit. Langsung kita 2 rakaat sholat. Nah, yang diuji itu di situ tuh bagaimana kita melaksanakan 2 rakaat yang nampaknya ringan, tapi pahalanya besar. Kalau kita bisa mengamalkan itu tiap hari istiqamah, tetapi dengan hati benar-benar hebat, benar-benar, dan jaraknya luar biasa. Sekiranya sampai situ ya. Jadi yang sekarang ini kita karena dekat Sya'ban Ramadan, kita meningkatkan kualitas amal kita gitulah. Katanya tidak perlu banyak, yang penting istiqomah dan bernilai tinggi. Kalau banyak kualitas tidak ada tuh, penting tidak ada. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Selain itu juga kita mau semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.